Prihatin, Rizik akan didakwa 5 pasal sekaligus. Semoga tabah. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Awal dari nasib Rizik ke depan akan segera ditentukan. Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah melimpahkan 6 berkas perkara tindak pidana kekarantinaan kesehatan terhadap Rizik sebagai terdakwa. Ke-6 berkas yang sudah dilimpahkan yaitu terdakwa Rizik, H. Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi atas kasus kerumunan di Petamburan, Megamendung, dan hasil swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Khusus untuk Rizik, ada 5 pasal yang bakal didakwakan kepadanya. Pertama, Pasal 160 KUHP JO Pasal 93, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, Pasal 216 Ayat 1 KUHP, JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Ketiga, Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Keempat, Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kelima, Pasal 82A Ayat 1 JO 59 Ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP JO, Pasal 10 huruf B KUHP JO, Pasal 35 Ayat 1 KUHP. Cukup banyak yang diborong, maklum, Rizik memang suka menjadi best of the best, berani menentang pemerintah dan melanggar aturan seenaknya. Maka, jangan heran cepat atau lambat Rizik akan kena batunya. Hanya orang berani sekaligus konyol yang berani besar kepala tanpa batas waktu. 5 pasal ini sudah menjadi sebuah tanda buruk bagi Rizik. Rasanya sangat berat dia bisa lolos dari semua itu. Dan yang terpenting, berapa lama hukuman yang akan dituntut jaksa dan berapa lama hukuman yang akan divonis oleh hakim. Di saat warga sedang sibuk membahas drama kudeta Partai Demokrat. Apalagi isu percintaan Kaisang yang menyita perhatian hampir seluruh rakyat Indonesia dan banyak warga Singapura. Rizik seolah terlupakan sejenak. Sebenarnya, dengan ditahannya Rizik, pertempuran sudah mereda dan memasuki babak akhir. Dia sudah kalah dan terperosok akibat keangkuhannya sendiri. Tinggal menunggu vonis, seberapa lama dia akan ditahan. Tapi, kita masih tetap semangat menunggu kabar ini. Vonis adalah kabar terakhir yang perlu kita dengar. Sebagai bukti the end of Rizik, ini juga sebagai tanda perayaan bahwa Rizik sudah menuai karmanya sendiri. Puncak kekesalan kita sudah terobati ketika Rizik dan kawan-kawan sekelomplotannya dijeduk satu persatu. Setelah bertahun-tahun kita gigit jari akibat tidak berdayanya pemerintah menghadapi bahkan menindak kelompok Rizik, akhirnya saat indah itu tiba. Bagi pendukungnya, ini adalah berita suram. Bakal ada acara nangis dan mewek bersama sambil meninju-ninju dinding. Tidak selera makan dan tak mau tidur. Ini kok kayak gejala orang patah hati ya? Bagi yang mudah muak dengan kelakuan Rizik dan komplotan penjual surga, pasti akan merayakan ini dan mengucapkan selamat buat Rizik menjalani hukuman. Terima kasih aja deh buat dia yang berani borong banyak pasal dakwaan. Sudah saatnya Rizik berada di bawah roda kehidupan di saat dia begitu arogan saat berada di atas. Orang yang meresahkan seperti Rizik memang harus bertanggung jawab atas semua keresahan dan kekacauan yang telah dia perbuat. Akhir kata, semoga tabah menjalani apapun yang sedang menunggunya nanti. Dia tidak bisa lagi sombong kayak dulu, seolah dunia ini miliknya dan pemerintah harus berlutut cium kaki di hadapannya. Teriak kriminalisasi ulama pun tidak mempan lagi, sudah basi dan tidak bisa dimakan. Bagi yang sangat-sangat membenci Rizik 7 turunan atau pernah menjadi korban dari perbuatannya dan kelompoknya, pasti akan tertawa sambil berkata, syukurin. Bagaimana menurut Anda? Berjumpa dengan Jokowi, Amin Rais menunjukkan betapa rendah dirinya. Ditulis oleh Manuel di sewar.com. Jokowi itu presidennya si Amin Rais. Sebenci-bencinya si Sangkuni sama Jokowi, Sangkuni tetap tertunduk tak kuasa menahan aura sang bahadur.
Mungkin sekarang Sengkuni senyum-senyum dan mimpi indah nanti malam. Amin Rais nggak benar-benar ada di bawah kaki Jokowi kok. Tenang aja wahai para kadron, FPI dan HTI. Ini hanya sebuah majas personifikasi, mempertontonkan seberapa rendahnya Amin Rais di hadapan Jokowi. Bahkan, saking groginya dia sampai salah pakai masker lur. Joko Widodo memang karismanya sangat besar, sehingga orang-orang bahkan yang sudah lebih senior dalam politik bisa dibuatnya pangling. Amin Rais tertunduk di bawah kaki Jokowi. Selama ini kita tahu bahwa manusia rasis yang sudah tua ini memberikan provokasi kepada para pendukung Anies Baswedan. Perihal Joko Widodo yang dianggap sebagai sosok yang sangat direndahkan itu. Amin Rais merendahkan Jokowi dengan luar biasa, menyebut Jokowi sebagai bebek lumpuh dan sebagainya. Sebetulnya, dari awal manusia rasis yang sering bau-bau Cina dan menyematkannya ke Jokowi sudah bernasar kalau Jokowi menang, dia akan jalan kaki dari rumahnya ke Monas. Tapi, dia ini tidak melakukannya sama sekali. Akhirnya, dia berhasil injakan kaki di istana. Untuk apa? Untuk bicara soal 6 laskar FPI yang mati konyol itu. Awalnya, berani bikin video provokasi nggak jelas soal penetapan tersangka oleh kepolisian. Padahal, sudah jadi mayat. Tapi, perhatikan gesturnya. Dia tertunduk, kepalanya tak kuasa mendongak melihat wajah Jokowi. Betapa rendahnya. Amin Rais ini adalah sosok yang seringkali memprovokasi, menjelek-jelekan pemerintah, lewat aksi-aksi teatrikal sambil melotot-lotot, bahkan menghina dan memanfaatkan situasi kerusuhan Mei 2019 untuk menghancurkan karakter Tito Karnavian. Tidak sekali ini, dia juga pernah menghajar Tito lewat narasi busuk Ratna Sarumpait yang diberitakan dipukuli oleh orang tidak dikenal sampai dia bonyok. Padahal itu semua operasi plastik. Kita tahu bahwa Amin Rais ini tidak ada baik-baiknya untuk bangsa ini. Akhirnya, si gelandangan politik ini injakkan kaki di istana, menghadapi sang motor pemerintahan Indonesia, Bahadur Kebangsaan Joko Widodo. Di hadapan Joko Widodo matanya tertunduk lemas, lesu, lunglai, tidak berdaya, dan tersihir oleh sorot mata Joko Widodo yang dingin. Agenda pertemuan itu membahas agar Jokowi membawa penembakan 6 teroris itu ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Joko Widodo mendengar saja, dia tersenyum. Mungkin dengan suara agak bergetar karena tak kuasa menghadapi Joko Widodo, Amin Rais meminta tolong dengan amat sangat. Dia tidak bisa marah di hadapan Joko Widodo. Karena apa? Karena Jokowi sudah menutup pintu. 15 menit yang singkat dalam pertemuan itu berlangsung dengan dingin. Karena tidak ada aura niat baik kepada Jokowi untuk menuntaskan hal ini dengan benar. Karena apa? Polisi pasti menang. Jadi apa yang dilakukan Amin Rais dan kawan-kawan itu adalah usaha menjaring angin, sia-sia. Pengadilan Hak Asasi Manusia pun juga sangat benci kepada aksi terorisme. Aksi yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Toh, polisi juga sudah memegang bukti kuat. Komnas Hak Asasi Manusia juga mengatakan bahwa kasus ini bukan pelanggaran hak asasi manusia. Joko Widodo berhasil membangun kepercayaan publik. Bahkan menurut survei, publik percaya kepada kinerja Joko Widodo dan pemerintahan Republik Indonesia, termasuk dalam pengusutan kasus penembakan ini. Yang tidak terima hanyalah Amin Rais dan para SJW dungu yang sok bela hak asasi manusia. Kok hak teroris dibela? Kembali ke laptop. Si gelandangan politik ini akhirnya mempertontonkan harga dirinya begitu rendah. Amin Rais tidak ada kekuatan lagi ketika dia datang ke istana. Kekuatannya diambil dan diserap lagi. Para pendukungnya pun langsung melihat bagaimana gesturnya yang terlihat sangat menghormati Joko Widodo. Dia tertunduk di hadapan sang Bahadur, seluruh mata terbuka. Alih-alih ingin mempermalukan Jokowi dengan aksi gagah-gagahannya, dia malah tertangkap kamera dengan gestur yang sangat lembek, lemah, lunglai, dan tidak berdaya. Kadrun yang berharap penuh kepada Amin Rais pun langsung kecewa. Abdullah Hehamahua pun juga tidak bisa berbuat banyak. Tidak berdaya. Apa yang mereka lakukan? Formalitas saja. Berikan laporan yang belum tentu didengar. Jokowi itu mendengar suara rakyat, bukan mendengar suara orang yang suka provokasi di media. Joko Widodo lagi-lagi menang atas perang dingin ini. Dia memperlihatkan bagaimana tangan dinginnya dia menghadapi banyak bola-bola panas yang diserang dan dihantamkan ke dirinya. Kenapa? Karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri pasti akan menjalankan kepentingan masyarakat. Begitu?